Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Video pembelajaran kali ini berjudul Metode Pengumpulan Data, Observasi, Wawancara, Kuesioner, dan Tes oleh Azahra Nurul Fida dengan NIM 2322004. Simak videonya dengan baik ya. Apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan dengan topik penelitian. Informasi ini bisa berupa angka, kata-kata atau pernyataan, bahkan gambar. Mengapa pengumpulan data penting? Yang pertama, dasar pengambilan keputusan. Data yang akurat dan relevan akan menjadi dasar yang kuat untuk mengambil keputusan, baik dalam penelitian maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuktikan hipotesis. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis atau dugaan. Yang ketiga, memahami fenomena. Dengan mengumpulkan data, kita dapat memahami lebih dalam tentang suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Contoh-contoh pengumpulan data. Yang pertama, observasi perilaku konsumen. Dapat mengamati langsung perilaku konsumen di sebuah toko untuk mengetahui preferensi mereka. Yang kedua, wawancara dengan ahli. Mendapatkan informasi mendalam dari seorang ahli tentang topik tertentu. Yang ketiga, analisis dokumen. Menganalisis data yang terdapat dalam dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, artikel ilmiah, atau catatan sejarah. Macam-macam metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Yang kedua, ada observasi, mengamati langsung suatu fenomena atau perilaku. Yang ketiga, kuesioner. Teknik pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan informasi dari responden. Yang keempat, tes, mengukur kemampuan atau pengetahuan seseorang. Penjelasan wawancara. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung dengan responden untuk mengumpulkan informasi mendalam dan rinci. Tujuan dan manfaatnya diantaranya yang pertama, mengumpulkan data kualitatif yang mendalam dan rinci. Yang kedua, memahami persepsi, pendapat, dan pengalaman responden. Yang ketiga, mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Keempat, membangun hubungan dengan responden. Kelebihannya yaitu yang pertama mengumpulkan data yang mendalam dan rinci. Yang kedua memungkinkan interaksi langsung dengan responden. Ketiga dapat mengungkapkan perasaan dan emosi responden. Yang keempat fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan. Kekurangannya adalah 1. Waktu dan biaya yang dibutuhkan terlalu besar. 2. Terbatas pada jumlah responden. Ketiga risiko bias peneliti. Keempat kesulitan dalam menganalisis data. Selanjutnya ada observasi. Observasi adalah cara kita mengumpulkan data dengan mengamati langsung suatu fenomena. Misalnya, kita ingin tahu bagaimana pengaruh metode pembelajaran bermain terhadap kreativitas anak usia dini. Nah, ini kita bisa mengamati langsung perilaku mereka, mulai dari cara bermain anak, ketertarikan anak terhadap pembelajaran, hingga kreativitas yang dihasilkan anak setelah pembelajaran. Ada beberapa jenis observasi, seperti observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diamati, atau observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati dari luar. Selain itu, observasi juga bisa terstruktur atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat detail yang ingin kita dapatkan. Kelebihan observasi adalah kita bisa mendapatkan data yang lebih natural dan langsung dari sumbernya. Namun, kelemahannya adalah observasi bisa sangat memakan waktu dan subjektif karena dipengaruhi oleh persepsi pengamat. Selanjutnya, kuesioner. Metode penelitian kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan informasi dari responden. Selanjutnya, karakteristiknya adalah 1. Pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis. 2. Responden menjawab sendiri tanpa intervensi peneliti. 3. Data dikumpulkan dalam jumlah besar. 4. Analisis data menggunakan statistik. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Tentukan tujuan, sasaran, dan pertanyaan penelitian. 2. Pembuatan kuesioner. Buat daftar pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan. Ketiga, pengujian kuesioner. Uji coba kuesioner pada kelompok kecil. Keempat, pengumpulan data, bagikan kuesioner kepada responden. Kelima, pengolahan data, kumpulkan kode dan analisis data.
6. Analisis data. Gunakan statistik untuk menginterpretasikan hasil. 7. Pelaporan. Buat laporan penelitian berdasarkan hasil analisis. Kelebihan dari pengambilan data melalui kuesioner adalah yang pertama, efisien waktu dan biaya. Yang kedua, mengumpulkan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, mengurangi bias peneliti. Yang keempat, memudahkan analisis statistik. Kekurangannya, yang pertama terbatas pada pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, responden mungkin tidak menjawab dengan jujur. Yang ketiga, kesalahan interpretasi jawaban. Yang terakhir adalah metode tes. Metode tes adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan instrumen tes untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau perilaku responden. Tujuan dan manfaatnya di antara lain yang pertama, mengukur kemampuan atau pengetahuan responden. Yang kedua, menilai keterampilan atau kompetensi. Ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Keempat, membantu pengambilan keputusan. Kelebihan metode tes, yang pertama, mengumpulkan data yang objektif. Yang kedua, efisien waktu dan biaya. Ketiga, mengukur kemampuan secara akurat. Keempat, membantu pengambilan keputusan. Kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, terbatas pada kemampuan responden. Kedua, risiko bias instrumen. Ketiga, kesulitan dalam menginterpretasikan hasil. Keempat, ketergantungan pada kondisi responden. Kesimpulannya adalah pentingnya kualitas data. Data yang berkualitas adalah data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Data yang berkualitas akan menghasilkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipercaya. Pengumpulan data adalah langkah awal yang sangat penting dalam penelitian. Dengan memahami konsep dasar pengumpulan data dan berbagai metodenya, kita dapat melakukan penelitian yang baik dan menghasilkan temuan yang bermakna. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.